Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami mau mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya ingin membicarakan mengenai Christ in me. Berkenaan dengan khotbah Bapak Gembala yang mengenai kemunafikan, saya nggak membahas dari sananya, saya membahasnya mengenai Christ in me atau Yesus di dalamku. Galatia kedua ayat yang 19c sampai dengan ayat yang ke-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ketika kita berbicara mengenai ayat ini, satu hal yang saya ambil, Yesus sedang berbicara mengenai identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai ayat ini, dari ayat yang tadi kita baca, ada sebuah kalimat yang coba kita sama-sama kita pikirkan apakah ini bisa kita percayai gitu ya. Kalimatnya seperti ini. Orang percaya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup oleh iman dengan Kristus sebagai pusatnya. Sekali lagi, orang percaya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup oleh iman dengan Kristus sebagai pusat hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai Christ in me, yang juga ada di dalam value core kita ya sebagai Happy Sword Family, GSJA, nah itu adalah satu hal yang penting yang harus kita punyai, yaitu Kristus hidup di dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai Kristus dalam hidup kita, otomatis seharusnya tidak akan pernah ada yang namanya kemunafikan. Kenapa? Karena tadi saya bilang, hidup kita bukan lagi kita, melainkan Yesus yang di dalam hidup kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa bermunafik ria jika ada Yesus di dalam kita? Nah, lalu apa yang bisa kita ambil atau kita bisa pelajari dari ayat yang tadi kita baca di Galatia yang kedua ayat 19c sampai dengan ayat yang ke-20. Yang pertama, kalau kita mempunyai Kristus dalam hidup kita, maka hidup kita lagi bukan milik kita sendiri. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu bukan berarti dia mati secara fisik. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus adalah manusia lamanya sudah mati. Dan ia tidak lagi menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupannya, tetapi melainkan Yesus. Artinya apa? Artinya cara berpikirnya, tujuannya, dan keinginannya pasti berubah. Nah, menyalibkan diri ini bukan peristiwa satu kali seperti Yesus. Yesus satu kali karena dia secara fisik, ya kan, disalibkan, lalu dia mati, lalu dia bangkit lagi di hari yang ketiga dengan luar biasanya. Nah, kita tidak. Yang kita lakukan adalah dengan kata menyalibkan ini. Artinya kita menyalibkan diri kita day by day. Apa yang kita salibkan? Yang pertama adalah ego kita. Lalu yang kedua, apa yang disalibkan? Harga diri kita. Lalu apa yang disalibkan? Pengakuan manusia. Kita membuat pilihan-pilihan yang ada setiap harinya. Ego kita kah atau Kristus? Harga diri kah atau kerendahan hati? Pengakuan manusia atau perkenanan Yesus? Jadi kalau orang ada Yesus di dalam hidupnya, maka hidupnya bukanlah miliknya lagi, tapi melainkan miliknya Kristus. Dan pusat hidupnya tidak lagi berpusat kepada manusia, melainkan kepada Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar mengenai Kristus yang hidup di dalam aku. Ini Christ in me. Ya. Nah, ini berarti hidupnya sekarang dipimpin oleh Kristus.
Keputusannya, sikapnya, tindakannya, semua didasarkan pada iman kepada Kristus. Ia hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Kesannya ini seperti sebuah slogan, ya kan? Oh, saya hidup buat Kristus, ya kan? Oh, kalau saya mati suatu keuntungan seperti Paulus katakan. Tetapi bukan. Harusnya ketika Kristus di dalam hidup kita, maka mesti ada hal yang berubah. Cara berpikir kita, cara merespon kita, dan cara kita memperlakukan orang lain. Nah, kalau itu berubah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu pada pagi hari ini, bakal ada nggak yang namanya kemunafikan? Kristus bukan hanya bagian dari hidup kita, dia adalah pusat hidup kita. Kasihnya menjadi kasih kita, kesabarannya menjadi kesabaran kita, hatinya menjadi hati kita. Orang yang munafik itu biasanya karena mereka iri. Nah, iri ini nggak ada di dalam kamusnya Yesus. Kalau kita ada Yesus di dalam hidup kita, kita harusnya tidak akan bermunafik ria. Orang ngepost something, kita tersinggung. Orang merayakan kebahagiaannya dengan mereka memposting sesuatu, baik di platform media manapun juga. Kita bilang bahwa dia sombong, bahwa dia pamer, bahwa dia flexing. Sungguhkah mereka flexing atau sebenarnya hati Anda yang perlu kita koreksi? Yang perlu Anda dan saya koreksi maksudnya. Bapak Ibu, hati-hati dengan virus yang namanya kemunafikan ini. Lalu yang ketiga, kalau Yesus ada di dalam kita, maka kita sebenarnya hidup oleh iman. Paulus menegaskan bahwa hidup orang percaya bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan hikmat atau kekuatan manusia, bukan juga berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan kepada Yesus, iman kepada Yesus yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Inilah dasarnya. Kita bisa mati terhadap diri sendiri karena Kristus telah mati terlebih dahulu untuk kita. Kita bisa hidup bagi Dia karena Dia lebih dulu menyerahkan dirinya bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita hidup oleh iman dan ada Yesus dalam diri kita, orang mau ngepost apapun, orang mau bersikap bagaimanapun juga, itu tidak akan menyakiti diri kita, Bapak Ibu. Kita malah justru berbahagia. Bukankah firman Tuhan bilang, menangislah dengan orang yang menangis, berduka dengan orang yang berduka juga gitu. Senanglah dengan orang yang senang, maksudnya begitu loh. Arti kata apa? Harusnya kita sebagai gereja Gesja Sword Happy Family, harusnya ada rasa kekeluargaan yang lebih. Permasalahannya, punya gak kita hal seperti itu? Ketika Anda berbahagia, saya ikut berbahagia. Ketika Anda susah, saya jauh lebih susah. Ketika Anda punya pergumulan, saya pun ikut mendoakan Anda. Ini bisa terjadi Bapak Ibu kalau ada yang namanya Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kemunafikan, iri hati, dan lain-lain itu tidak akan ada. Untuk apa hidup saya diperbandingkan dengan hidup orang lain? Untuk apa hidup orang lain diperbandingkan dengan hidup saya juga? Mengapa ini bisa terjadi? Ya, karena tadi Bapak Ibu, tidak pernah ada Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita hidup berdasarkan Kristus, harusnya ada damai sejahtera, kasih, sukacita, dan kebahagiaan. Jadi, mari pastikan ada Yesus di dalam hidup kita, supaya tidak ada kemunafikan yang akan menyelimuti hidup kita seterusnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Renungan yang singkat ini ajarkan kami belajar bahwa benarkah Yesus ada dalam hidup saya? Seharusnya di mana Yesus ada, Tuhan, Kau ada dalam hidup kami. Seharusnya kami menjadi lebih bahagia, lebih senang, lebih bersuka cita. Bukan kami malah bermunafik ria, iri dengan hidup orang lain, dan bahkan menggunjingkannya di sana dan di sini.
Bapa, ampuni kami, mampukan kami, dan sadarkan kami. Dan kalau kami butuh bantuan, Roh Kudus, bantu kami, ajari kami untuk kami punya hati yang bersih menghadap Engkau. Supaya jangan kami menjadi orang yang munafik. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang di luar sana yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jika mereka mempunyai kemunafikan, hidup yang berpura-pura, Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku hancurkan, patahkan, dan usir roh kemunafikan itu. Kau tidak lagi mempunyai tempat di dalam umat Tuhan, terutama di dalam GSJ Happy Sword Family. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ubahkan setiap orang dan balut hati mereka semua, Bapak. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.